kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 407. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Bimo, yang memiliki jejak rasa bersalah di hatinya, menyembunyikan rasa bersalahnya dalam-dalam setelah berpikir bahwa ia dapat menguji kekuatan Samsir melalui Elias. Hotel Semenanjung. Kamu tidak harus pergi, kalau itu bukan lawannya. Sebelum Bimo menyelesaikan kata-katanya, Elias menyela, biarkan seseorang membawa saya ke sana. Saya tidak tahu jalannya. Kamu pikir ya, jika kamu mati di Peninsula Hotel, tidak ada yang akan membantumu membawa mayatmu, kata Bimo. Elias tersenyum menghina. Dia tidak berpikir dunia ini penuh dengan tuan. Orang tua yang saya temui terakhir kali harus menjadi ahli yang langka dan top. Bagaimana bisa begitu sial bertemu orang seperti itu? Jangan khawatir. Aku bisa membunuh banyak orang dengan satu pukulan. Tapi tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhku, kata Elias dengan penuh percaya diri. Oke, kata Bimo, lalu memanggil bawahannya dan membawa Elias ke Peninsula Hotel. Setelah Elias pergi, Bimo menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Ariel pasti akan menyalahkannya. Tetapi jika dia tidak melakukannya, Bimo tidak tahu seberapa besar ancaman yang akan dibawa seseorang ke Ariel. Tentu saja, ia tetap berharap Elias bisa mengalahkan Samsir, agar Ariel bisa lebih terbuka dalam persaingan pasar dengan grup Renata. Di desa, setelah Ariel melihat Randy memberitahu Ariel tentang kemajuan terbaru. Itu berjalan sangat lancar, bahkan jika ada beberapa suara yang memprotes, Randy menggunakan uang untuk mengatasinya. Adapun kerahasiaan, dia juga melakukan pekerjaan yang sangat ketat. Untuk setiap orang yang setuju untuk menjual rumahnya, Randy akan mengatur bawahan untuk bekerja sepanjang waktu, dan hindari mereka mengungkapkan informasi ke dunia luar. Dengan dukungan staf Bimo, Randy dapat melakukan hal-hal ini. Apakah ada berita dari grup Renata baru-baru ini? Baru-baru ini, eksekutif tingkat tinggi grup Renata telah bertemu dengan orang-orang itu sangat sering. Dan mereka pasti merencanakan untuk menyebarkan proyek untuk membangun kembali desa, kata Randy. Ariel mengangguk. Semakin kuat kinerja grup Renata, semakin mereka menghargai desa, dan signifikansi tindakan Ariel akan semakin besar. Perhatikan semua berita. Jika ada masalah, beritahu saya sesegera mungkin, desak Ariel. Membeli seluruh kelurahan, bahkan untuknya. Itu juga tangan yang besar, jadi dia tidak ingin kecelakaan terjadi. Saudara Ariel, jangan khawatir. Kamu memberiku kesempatan, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu, kata Randy. Meninggalkan desa, Ariel masih memiliki satu hal yang harus dilakukan hari ini. Dia ingin Elias dan Rangga bertemu. Rangga menutupi identitasnya dengan sangat baik di depannya, tetapi Elias bahkan lebih kuat. Mungkin melalui matanya, dia bisa melihat sesuatu yang berbeda di Rangga. Untuk kecurigaan Rangga, Ariel tidak pernah memiliki bukti substansial. Jadi dia tidak bisa memaksa Rangga untuk mengungkapkan tujuan sebenarnya. Jika Elias dapat melihat kekurangan Rangga, Ariel dapat membiarkan Rangga menyembunyikan keahliannya. Jadi dia tahu tujuannya. Kembali ke klub malam. Baik Bimo dan Rehan berada di aula. Tapi Elias tidak terlihat, yang membuat Ariel sedikit aneh. Apakah Elias pergi ke toilet? Ariel bertanya pada Bimo. Alasan pemikiran ini adalah karena Ariel tahu bahwa Elias tidak bisa meninggalkan klub sendirian. Aku tidak tahu. Aku sudah lama tidak melihatnya. Mungkin dia keluar bermain, kata Bimo. Lalu menoleh ke Rehan dan bertanya, apakah kamu melihat Elias? Tidak, Rehan menggelengkan kepalanya dan berkata. Ariel mengerutkan kening dan pergi bermain dengan pernyataan ini. Itu berlaku untuk siapa saja, tetapi tidak termasuk Elias. Karena pemahamannya tentang dunia hampir selembar kertas kosong, dan jalan-jalan di luar seperti labirin baginya. Bagaimana dia bisa keluar dan bermain sendiri? Pergi keluar untuk bermain. Bagaimana mungkin?
Dia benar-benar tidak terbiasa dengan tempat ini. Dan sama sekali tidak mungkin untuk pergi sendirian, kata Ariel ringan. Bimo mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan perubahan ekspresinya, tetapi alisnya masih sedikit berubah. Setelah Ariel melihatnya, Ariel berjalan ke sisi Bimo. Kemana dia pergi? Ariel bertanya dengan dingin. Bimo menghadapi tekanan yang dibawa Ariel kepadanya, dan keringat dingin benar-benar merembes keluar dari punggungnya, yang membuatnya merasa bahwa dia berdiri di seberang Ariel. Ariel, dia pergi ke Peninsula Hotel. Bimo tidak tahan dengan tekanan yang dibawa Ariel, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Ariel mengatupkan giginya seketika. Elias tidak bisa pergi ke Peninsula Hotel tanpa alasan. Dan dia bahkan tidak tahu di mana Peninsula Hotel berada. Jelas, Bimo mengatur semua ini. Bimo, aku sudah memberitahumu bahwa Elias akan lebih berguna di masa depan. Bagaimana dia bisa mengambil risiko saat ini? Ariel berkata dengan lemah. Jika kamu tidak tahu kekuatan Samsir, semua yang kamu lakukan sekarang adalah mengambil risiko, kata Bimo. Kamu meminta Elias untuk menguji. Bukankah kamu mendorongku ke dalam lubang api? Ariel memarahi Bimo. Jika dia bukan lawan Samsir, aku akan menemukan cara untuk membiarkanmu meninggalkan Bandung. Semua konsekuensi ini akan ditanggung olehku. Selama kamu masih hidup, kamu akan dapat membalaskan dendamku. Hanya jika kamu masih hidup, bisakah kamu melindungi adik-adikmu dengan lebih baik? Bimo berdiri. Tiba-tiba tampak sedikit bungkuk, dan melanjutkan, adik iparku meninggal karena aku. Aku tidak ingin kamu mengikuti jejakku. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Saya tidak ingin istrimu sendiri terluka. Dan premis dari semua ini adalah untuk hidup. Ariel tercengang. Dia tidak menyangka Bimo memiliki rencana seperti itu, setiap saat. Persiapan kematian. Jika kamu mati, siapa yang akan membersihkan kuburan untuk adik iparmu? Ariel berkata dengan gigi terkatup. Selama kamu hidup, kuburannya akan bersih pada hari kamu mati, bukan? Bimo berkata sambil tersenyum. Dia tidak perlu mengingatkan Ariel tentang masalah ini. Tetapi dia percaya bahwa Ariel pasti akan melakukan ini untuknya. Dan tidak ada keraguan tentang itu. Kamu tidak perlu menunjukkannya, semuanya. Asalkan kamu tahu dengan jelas orang seperti apa pihak lain itu. Kamu telah mengetahui pikiranku dengan sangat teliti. Tetapi kamu tidak perlu pergi ke tahap kematian. Kata Ariel, daripada membersihkan kuburan untuknya, lebih baik menemaninya. Jika aku bisa mati sedikit lebih berharga, aku tidak akan menyesal. Kata Bimo. Ariel tidak sabar untuk memukul Bimo. Tapi dia tahu bahwa apa yang dilakukan Bimo adalah untuk kebaikannya sendiri. Dia rela mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatannya. Berpikir bahwa dia tidak akan pergi sama sekali. Kamu sudah mati. Akankah saya pergi? Maka kamu meremehkan saya. Ariel berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin Bimo tidak memikirkan pertanyaan ini? Ariel tidak akan pergi. Dia secara alami memiliki cara untuk mengantar Ariel pergi. Bahkan jika dia tercengang. Mungkin memberi tahu Ariel, jika kamu mati, siapa akan menjaga adik-adikmu? Siapa yang akan membalaskan dendamku? Bimo berkata, jadi, aku tidak bisa mati. Dan kamu juga tidak bisa mati. Setelah berbicara, Ariel berjalan pergi. Bimo melihat ini. Dia dengan cepat bertanya, Ariel, kemana kamu pergi? Rehan, jika Bimo mengambil satu langkah keluar dari klub malam hari ini, aku akan membunuhmu. Ariel tidak menjawab pertanyaan Bimo, tetapi mengancam Rehan tanpa melihat ke belakang. Kalimat ini membuat kelopak mata Rehan akan melompat. Dia tahu bahwa Ariel tidak bercanda. Begitu Bimo keluar dari klub malam, hidupnya pasti akan berakhir hari ini. Bos Bimo, tolong beri saya cara untuk bertahan hidup. Rehan berlutut langsung di tanah dan berkata kepada Bimo. Dia tidak berani menghentikan Bimo secara paksa. Jadi dia hanya bisa meninggalkan Bimo dengan cara ini. Bimo hancur. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. Ariel jelas pergi ke Peninsula Hotel, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Tetapi dia juga tahu bahwa begitu dia pergi, dia akan menyakiti Rehan dengan menyamar. Mengapa orang ini begitu keras kepala? Bimo berkata dengan marah. Bos Bimo,
Apakah kamu tidak tahu orang macam apa Aril itu? Bagaimana dia bisa membiarkanmu mati untuknya? Kata Rehan, bersambung.